Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ulfa Kusniawa Yunita dengan NPM 20181 dari kelompok 86 dan partner saya Akbar Kurniawan dengan NPM 20156. Di sini saya akan menjelaskan jurnal dengan judul Analisis Aktivitas Produksi Pabrik Kopi di PT Mayora dengan Software Arena. PT Mayora merupakan perusahaan yang memproduksi kopi. Dalam proses produksi kopi, ada beberapa tahap yang harus dilakukan sampai produk menjadi produk yang siap digunakan. Terdapat 7 tahap pada aktivitas produksi, yaitu bahan datang, pembersihan kopi, pengecekan kopi, pemilihan jenis kopi, pembuatan kopi, proses packing, dan inspeksi. Data dikumpulkan dengan pengamatan waktu pada aktivitas produksi sebanyak 10 kali. Selanjutnya dilakukan pengolahan data menggunakan software Arena yang memodalkan sistem produksi kopi seperti sistem nyata. Diperoleh hasil dari pemodelan pada software Arena yaitu waktu produksi setiap pengamatan, lalu dilakukan perhitungan dan menghasilkan 3 replikasi sistem. Lalu dilakukan pengujian hipotesis dan didapatkan hasil H0 diterima. Karena nilai 0 berada di dalam pada rentang mu1 dikurangi mu2 sehingga dapat dikatakan valid. Dapat disimpulkan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi arena yang tadi dibuat. Kemudian ada pendahuluan. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan alam melimpah yang dapat menjadi modal dalam pengembangan ekonomi negara. Hal ini dapat diwujudkan dengan menghasilkan suatu produk sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Dunia bisnis saat ini telah menjamur yang mengakibatkan persaingan semakin ketat. Dalam mengembangkan usaha bisnis ada 2 hal yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis, yakni kemampuan dalam menghasilkan produk dan kemampuan menghadapi persaingan dengan pelaku bisnis lainnya. Konsep daya saing tidak dapat terlepas dari evolusi teori daya saing itu sendiri. Awalnya, teori daya saing membahas tentang kemampuan perusahaan agar tetap bertahan dalam pasar yang dinamis. Daya saing merupakan salah satu tolak ukur untuk mengetahui posisi setiap produk, perusahaan, industri, dan negara dalam persaingan secara nasional atau internasional. Daya saing sering digunakan untuk membandingkan dengan para pesaing. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan atau kelemahan pesaing sehingga mampu menentukan strategi yang tepat dilakukan dalam memenangkan persaingan. Perencanaan sistem produksi merupakan salah satu strategi pada rantai pasok yang dilakukan dengan tujuan memenuhi permintaan. Perencanaan produksi adalah kegiatan untuk menentukan arah awal dari tindakan-tindakan yang harus dilakukan di masa mendatang. Apa yang harus dilakukan ada beberapa banyak yang untuk melakukannya dan kapan harus melakukan. Karena perencanaan ini berkaitan dengan masa mendatang, maka perencanaan disusun atas dasar perkiraan yang dibuat berdasarkan data masa lalu dengan menggunakan beberapa asumsi. Oleh karena itu, perencanaan tidak akan selalu memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan dalam perencanaan tersebut, sehingga setiap perencanaan yang dibuat harus dievaluasi secara berkala dengan jalan melakukan pengendalian. Jadi, pengendalian adalah kegiatan untuk menjaga agar supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan sehingga mencapai tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Salah satu komoditas pertanian yang mempunyai peluang besar dalam pembangunan sektor perkebunan adalah kopi. Tahun 2020, perkebunan kopi Indonesia mencakup total wilayah kira-kira 1,24 juta hektar, 933 hektar perkebunan kopi Robusta, dan 307 hektar perkebunan Arabica. Indonesia baru menghasilkan 12 juta karung kopi, sedangkan negara penghasil terbesar yaitu Brazil mampu memproduksi rata-rata 53 juta karung kopi berukuran 60 kg pada rentang tahun 2013 hingga 2018. Jawa Barat merupakan salah satu sentra produksi yang cocok ditanami kopi. Saat ini, kopi telah menjadi gaya hidup atau social lifestyle di kota-kota besar dunia, tidak hanya di kalangan anak muda, tetapi juga pada kalangan dewasa. Pada sisi yang lain, globalisasi menuntut sistem produksi dan proses pengolahan serta bisnis yang berkelanjutan melalui sertifikasi. Makna berkelanjutan setidaknya menyangkut aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan termasuk juga masalah perubahan iklim global. Secara teknis, total produksi kopi dunia mengalami
dinamika yang cukup tajam, baik dari jenis Arabica maupun Robusta. PT Mayora merupakan salah satu pabrik yang bergerak di bidang industri kopi bubuk. Namun pada saat ini, PT Mayora belum mempunyai cara yang tepat untuk menghitung persediaan bahan baku yang optimal dan efisien, hanya berdasarkan perkiraan dan pola kebiasaan dalam sistem persediaan bahan baku kopi. Simulasi merupakan kumpulan metode dan aplikasi yang digunakan untuk meniru perilaku suatu sistem. Kadang dilakukan menggunakan komputer dengan software yang sesuai. Sistem merupakan komponen-komponen atau entiti yang berinteraksi dan bereaksi antara atribut komponen-komponen untuk mencapai suatu tujuan yang akhir yang logis. Model didefinisikan sebagai suatu deskripsi logis tentang bagaimana sistem bekerja atau komponen-komponen bereaksi. Dengan membuat model dari suatu sistem, maka diharapkan dapat lebih mudah untuk melakukan analisis. Rancangan model dengan software Arena dilakukan dengan input data dari distribusi masing-masing beserta parameter yang digunakan, verifikasi dan validasi, supaya model yang dibuat bisa diterima dan benar-benar valid atau sesuai dengan sistem yang sebenarnya terjadi. Arena adalah sebuah program penyusun model dan juga merupakan simulator. Arena adalah salah satu program simulasi yang dapat dibilang merupakan suatu evolusi dari bahasa pemrograman yang lebih dahulu lahir, mulai dari hadirnya bahasa pemrograman Fortran pada tahun 1950 sampai 1960-an. Publik menggunakan bahasa pemrograman tersebut untuk membuat program simulasi untuk sistem yang kompleks, dan bahasa pemrograman Fortran sangat mendukung pembuatan program simulasi secara umum. Kemudian di bab 2 ada metode penelitian. Arena merupakan software untuk menyusun model dan simulator serta kombinasi pemakaian yang memiliki high level program dan fleksibilitas atau kelunturan yang menjadi ciri general purpose simulation language. Data yang telah dikumpulkan akan diolah menggunakan software Arena dan output yang dihasilkan digunakan untuk mengulangi produksi yang terjadi sehingga memperoleh tingkat kepuasan yang optimal pada saat produksi. Kemudian ada tahap pengumpulan data. Metode pengumpulan data dilakukan adalah kuantitatif. Data yang dibutuhkan ada 3. Yang pertama ada data aktivitas produksi, yang kedua ada data waktu pengukuran, dan yang ketiga ada kapasitas yang dapat dipenuhi gudang. Kemudian di sini ada aktivitas bahan datang memiliki rata-rata 2,2, pembersihan kopi memiliki rata-rata 2,3, pengecekan kopi memiliki rata-rata 6,3, pemilihan jenis kopi memiliki rata-rata 2,1, kemudian ada penghalusan biji kopi memiliki rata-rata 4, kemudian ada pembuatan kopi memiliki rata-rata 2,8, dan proses packing memiliki rata-rata 2,5, dan inspeksi memiliki rata-rata 2,1. Kemudian ada activity cycle diagram, ada bahan datang, kemudian ada white, kemudian ada pembersihan kopi, lalu white, kemudian ada pengecekan kopi, kemudian white, kemudian jenis kopi, kemudian ada white, ada penghalusan biji kopi, kemudian white lagi, ada pembuatan kopi, lalu white, ada proses packing, kemudian inspeksi dan dispose. Kemudian yang ketiga ada tahap pengolahan data, dimulai dari lalu studi pustaka dan studi lapangan, kemudian perumusan masalah, lalu penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian ada pengumpulan data, di sini ada 7 data. Yang pertama ada data waktu bahan datang, data waktu pembersihan kopi, data waktu pengecekan kopi, data waktu pemilihan jenis kopi, data waktu pembuatan kopi, data waktu proses packing, dan data waktu inspeksi. Kemudian ada pengolahan data menggunakan software Arena, lalu verifikasi, validasi, hasil, dan pembahasan, kemudian kesimpulan dasaran, lalu selesai. Yang di bab 3 ada hasil dan pembahasan. Pada tabel 3.1 terdapat aplikasi aktivitas produksi. Kemudian didapatkan rata-rata pada jam 0,369025334, lalu dikonversi ke menit dengan rata-rata 22,14152, lalu pada jam didapatkan standar deviasi 0,04922524, lalu dikonversi menitnya didapat standar deviasinya 2,953513, kemudian varians yang di jamnya didapatkan 0,002423123, kemudian konversinya didapatkan 8,723242 dengan N sama dengan 10, N-1-nya ada 9, kemudian confidence levelnya 95%, lalu alfa sama dengan 100% dikurangi 90% sama dengan 5%, kemudian didesimalkan menjadi 0,05, nah didapatkan half width
sebesar 0,03518, kemudian betanya didapatkan 0,03518 dan absennya 2,74 setara dengan 3. Kemudian pada tabel 3.2 ada total waktu pengukuran. Produksi kopi ke 123, produksi kopi ke 1 total waktu pengukurannya 24, produksi kopi kedua total waktu pengukurannya 22, produksi kopi ketiga total waktu pengukurannya 27. Lalu didapatkan hasil output simulasi replikasi satunya sebesar 27,47133, replikasi 2-nya terdapat 23,18979, yang replikasi ketiga didapatkan 19,01795. Kemudian ada tabel 3.4 perbandingan output real system dan arena. Replikasi 1 sistem menitnya 24, arena menitnya 27,47133, replikasi 2-nya real system atau menitnya 22, kemudian arena atau menitnya 23,18979, replikasi 3-nya 19,01795, kemudian didapatkan rata-rata real system dari menitnya itu 24,3333, kemudian arena menitnya rata-ratanya didapatkan 23,2263567. Kemudian didapatkan standar deviasi pada sistemnya 2,51661148, di arena menitnya 4,22680863. Kemudian variansi real sistemnya 6,33333 dan arena menitnya 17,8659112. Kemudian didapatkan N pada real sistemnya 3, di arena juga 3, di kemudian ada N-1, 2, dan arena menitnya 3. Kemudian didapatkan HW-nya itu 6,25168 setara dengan 6. Analisa dari hasil dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam pada rentang μ1, μ2 sehingga dapat dikatakan valid. Kemudian ada analisa output. Dari output arena dapat dikatakan bahwa hasil di antara bahan datang adalah 0, pemberisi kopi adalah 0, pengecekan kopi adalah 0, pilihan jenis kopi adalah 0, halusan jenis kopi adalah 0, pembuatan kopi adalah 0, proses packing adalah 0, inspeksi adalah 0, dan simpan gudang adalah 0. Dari hasil verifikasi dan validasi dapat H0 diterima karena 0 berada di dalam rentang μ1 sampai μ2 sehingga dapat dikatakan valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada jokes ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi arena yang dibuat. Dan didapatkan kesimpulan, adapun kesimpulan dari pemasaran ini adalah hasil output dari software arena diketahui tidak terdapat antrian pada aktivitas produksi kopi di PT Mayora, yang berarti produksi yang dilakukan sudah baik. Hasil dari verifikasi dan validasi terdapat bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil pada simulasi arena yang telah dibuat, yang berarti dapat dinyatakan nilai 0 berantang μ1 sampai μ2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Kurniawan Setio. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian dari software Arena pada modul 1 Lab System. Nah, untuk yang pertama yang kita lakukan yaitu membuat alur dari proses yang sudah kita tentukan sesuai dengan kasus yang kita pilih. Nah, karena mempersingkat waktu, di sini saya sudah membuat proses atau alurnya. Kurang lebih seperti ini, di mana pada bagian bahan datang ini saya menggunakan tools pada basic proses, yaitu pada bagian create. Nah, di sini assign, menggunakan assign. Nah, pada stasiun pengecekan ini menggunakan tools atau memilih stasiun. Nah, untuk bagian pembersihan, pengecekan, pemilihan jenis kopi, penghalusan, pembuatan kopi, proses packaging, inspeksi, assign. Pada proses inspeksi ini semuanya menggunakan proses. Nah, pada bagian assign ini menggunakan assign juga. Nah, pada bagian record ini menggunakan record. Nah, pada yang terakhir ini menggunakan dispose. Nah, setelah alurnya sudah terbuat seperti ini, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu memberi nama pada setiap bagian
Dimana untuk caranya yaitu mengklik 2 kali. Nah, pada bagian name ini diganti sesuai dengan studi kasus masing-masing. Nah, setelah itu jangan lupa pada maks arifalnya ini diganti menjadi angka 1. Nah, untuk bagian assign juga kurang lebih sama. Nah, pada bagian assign pertama ini untuk menambahkan entity type, yaitu kita mengklik add dan juga merubah variabelnya menjadi entity type. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, karena di assign ini ada dua entity, berarti yang kita lakukan meng-add sebanyak 2 kali. Nah, untuk selanjutnya pada bagian stasiun, untuk mengganti namanya itu cukup klik 2 kali, langsung diubah namanya sesuai dengan stasiun yang ditentukan. Nah, setelah itu jangan lupa klik OK. Nah, untuk pada bagian pembersihan, pengecekan, mikroskopi, penghalusan, dan sampai inspeksi ini kurang lebih sama. Untuk name-nya disesuaikan dengan kasus masing-masing. Nah, untuk delay-nya ini, delay tab-nya ini diganti expression. Nah, untuk unitnya diganti menit, dan juga alokasinya menjadi validated. Nah, ini sudah. Untuk pada bagian rotate itu cukup diganti namanya sesuai. Nah, untuk rotate time-nya itu 1, untuk unitnya itu menit. Nah, untuk destination step-nya itu station. Nah, station name-nya itu station 2 untuk menghubungkan antara station 1 ke station 2. Nah, untuk pada bagian assign 2 itu cukup menambahkan satu entity picture, yaitu picture fan. Nah, pada bagian record itu juga sama, kita cukup klik 2 kali, terus klik add. Nah, untuk tab-nya ganti count, terus untuk value-nya ganti 1, nah, untuk counter name-nya menjadi counter 1. Nah, itu jangan lupa nanti dikirukis semua ya, karena ini udah jadi cukup bisa saja. Di sini saya cukup menjelaskan. Nah, pada bagian dispose-nya cukup diganti menjadi nama simpan. Nah, setelah semua alurnya ini sudah dibuat dan dirubah nama-namanya dan ketentuannya, nah langkah selanjutnya yaitu kita klik bagi pembersihan kopi, klik 2 kali. Nah, pada awalnya pada bagian expression ini sebelum itu muncul angka 1. Nah, untuk menjadi angka seperti ini, langkah yang kita lakukan yaitu kita ke tools, kita ke input analyze, kita ke file, terus kita klik new, kita file, nah kita ke data file. Nah, di sini datanya sesuai dengan data masing-masing, disesuaikan. Apabila di data 1 ya data 1, data 2 data 2. Nah, karena tadi data satunya udah input, maka seperti ini. Nah, jangan lupa kalau sudah muncul, nanti langsung di fit all. Nah, nanti akan menjadi seperti ini. Nah, setelah itu, pada bagian expression ini, angka ini di copy, terus kepada bagian pembersihan copy. Nah, expressionnya dirubah seperti tadi, tinggal di paste saja. Untuk langkah ini berlaku di semua bagian proses. Nah, setelah semua proses sudah dilakukan seperti tadi, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu menuju ke run, kita ke pengaturan. Nah, pada project parameter jangan lupa dicentang semua. Terus pada replication parameternya ini menjadi angka 10. Nah, jangan lupa di OK. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu menuju ke
run, ke setup. Nah, pada replication parameternya dirubah menjadi angka 10 di sini, terus pada project parameternya di sini dicentang semua. Terus kita ke bagian reports. Nah, pada reportnya itu kita rubah menjadi siman seperti di gambar. Nah, jangan lupa kalau sudah nanti pada ini diganti namanya sesuai dengan masing-masing. Kalau sudah diklik OK. Nah, setelah itu kita ke run, kita nah, kemudian muncul hasilnya seperti ini. Nah, bisa kita lihat kurang lebih seperti ini untuk hasil kesimpulannya. Nah, untuk replication at attempt itu di sini dengan satuan jam, nanti di hasil analisa di bagian pengumpulan data nanti dirubah menjadi menit. Ini hasil pada data kedua. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.